waktu dia usia 13 bulan. Itu pun aku buatkan ke puding apa namanya? Puding jagung manis kalau nggak salah. Jadi puding jagung manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini aku akan jelaskan nih beberapa penyebab dari anak stunting. So, buat kalian yang penasaran, stay tune terus di video ini. Nah, buat bunda-bunda di luar sana yang belum paham akan pengertian stunting, nah di sini akan aku jelaskan sedikit nih, apa sih yang dimaksud dengan stunting itu. Nah, stunting itu sendiri adalah masalah gizi kronis yang dialami oleh anak sejak dia mulai MPASI. Nah, masalah gizi ini bisa dalam waktu yang cukup lama. Nah, kali ini akan aku jelaskan beberapa sebab-sebab anak stunting. Nah, anak stunting ini bisa dimulai dari dia awal MPASI sampai dia berumur belasan tahun ya. Misal dia sudah memasuki kelas 5, kelas 6, mereka juga masih bisa mengalami stunting. Nah, untuk penyebab yang pertama nih, anak stunting bisa disebabkan karena dia kekurangan protein hewani. Apa saja sih sumber protein hewani? Tentu saja banyak sekali ya sumber dari protein hewani. Nah, misal nih yang pertama, kita bisa dapatkan protein hewani itu dari daging ayam. Terus yang kedua, kita bisa dapatkan protein hewani itu dari telur ayam, dari telur puyuh, sejenis telur-teluran, bisa juga didapatkan dari telur asin. Nah, untuk daging, sejenis daging bisa kita dapatkan dari daging sapi juga bisa, daging kambing juga bisa. Nah, untuk proses pengolahannya, untuk anak awal MPASI disesuaikan teksturnya ya, mulai dari dia memasuki 6 bulan, mulai dari dia usia 8 plus sampai 11, kita sesuaikan teksturnya. Tapi untuk porsi dari protein hewani itu harus sesuai dengan anjuran dari dokter ya. Nah, lebih bagus lagi kalau kalian mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di buku KIA atau buku BIM. Di situ memuat banyak sekali informasi tentang MPASI, takaran-takaran, baik takaran dari karbohidrat, baik takaran dari protein hewani, protein nabati, lemak, dan lain sebagainya. Kalian bisa membaca-baca di buku KIA atau buku BIM. Nah, kalau anakku sendiri atau si Almahira itu biasanya karena dia itu kurang suka daging waktu awal MPASI. Waktu awal MPASI itu dia bisa makan semuanya, baik itu dari telur puyuh, baik itu dari telur ayam, baik itu dari daging sapi, daging ayam, karena bentuknya atau teksturnya kan lembut, jadi nggak kerasa kalau itu daging ayam atau itu telur. Nah, mulai dia umur 10 bulan atau 1 tahun, teksturnya mulai naik nih. Dia itu mulai sedikit demi sedikit mengurangi rasa sukanya terhadap protein hewani ini, baik telur maupun daging ayam. Nah, gimana sih caranya biar si Almahira ini nggak kekurangan protein hewani? Nah, aku lebih ke variasi makanan nih, jadi protein hewani tersebut baik telur maupun daging ayam tak buatkan bentuk bakso. Nah, untuk videonya ada di video ini ya, nanti aku sertakan di linknya di kolom deskripsi. Nah, seperti itu bunda. Jadi kalau semisal lebih bertambahnya umur, anak lebih berkurang rasa sukanya terhadap protein hewani, lebih divariasikan makanannya ya, atau bisa dibuat bola-bola bola-bola seperti bakso, atau bentuk yang lain dibuat seperti nugget atau yang lain yang sekiranya anak itu suka dan mau makan.
Terus penyebab yang kedua anak stunting yaitu kekurangan protein nabati. Nah, untuk yang awal tadi itu kekurangan protein hewani. Nah, sekarang protein nabati juga bisa menjadi salah satu sebab anak stunting. Nah, apa saja sih sumber dari protein nabati? Protein nabati bisa Bunda dapat dari tahu, dari tempe maupun dari makanan yang lain ya, tapi lebih seringnya ke tahu sama tempe. Kalau si Almahira itu waktu awal MPASI aku perkenalkan sama tahu, tempenya itu dia agak kurang suka, jadi waktu tak blenderkan tempe dia itu kayak mual gitu. Nah, untuk saat dia berusia 10 bulan maupun 1 tahun teksturnya mulai naik. Nah, dia mulai bisa merasakan atau mulai bisa menyukai makanan tahu dan tempe ini, jadi bisa buat lauk. Beda dengan protein hewani tadi, jadi dia kurang suka telur sama ayam. Jadi untuk solusinya aku variasikan makanannya menjadi bentuk bakso. Nah, untuk protein nabati ini dia lebih suka kayak bentuk padatnya daripada waktu saat di blender. Terus penyebab anak stunting yang ketiga adalah kekurangan dari sumber lemak. Nah, ini termasuk Almahira juga ya. Almahira itu kekurangan dari sumber lemak. Lemak itu bisa didapat dari mentega, bisa didapat dari minyak, bisa didapatkan juga dari santan. Nah, si Almahira ini saat awal MPASI itu jarang ya makan santan. Bukan jarang sih, hampir tidak pernah makan santan karena aku sendiri itu tidak mengenalkan santan ke Almahira. Nah, baru mengenalkan santan ke Almahira itu waktu dia usia 13 bulan. Itu pun aku buatkan ke puding puding jagung manis kalau nggak salah. Jadi puding jagung manis tersebut aku campur dengan santan dan sedikit susu. Jadi mulai 13 bulan aku mulai memperkenalkan santan atau lemak ke Almahira. Untuk mentega sama minyak mulai awal MPASI dia udah tak kenalkan atau tak campurkan ke makanannya. Terus penyebab anak stunting yang selanjutnya yaitu kekurangan zat besi dan zinc. Nah, di sini zat besi bisa kalian dapatkan dari vitamin-vitamin maupun kalian kalau pergi ke dokter biasanya dikasih vitamin khusus untuk vitamin yang mengandung zat besi. Nah, kalau kalian bisa dapatkan dari sumber makanan, bisa kita dapatkan dari bayam, itu bisa ya. Selain bayam itu bisa mengandung vitamin B, bayam juga mengandung zat besi. Nah, untuk zincnya itu sendiri, zincnya itu bisa didapat dari vitamin ini. Nah, vitaminnya seperti ini. Namun si Almahira itu belum sama sekali tak kenalkan dengan vitamin-vitamin ini. Jadi untuk zat besinya aku peroleh dari sayuran bayam. Tapi tidak masalah ya Bunda, lebih ke kreasi makanan aja biar anak tidak bosan. Oke, itu tadi penyebab anak stunting menurut dokter anak yang pernah aku datangi. Jadi semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.